Halo, selamat pagi kawan-kawan YouTube, kawan-kawan TikTok, kawan-kawan Bang Kicau Official dimanapun berada. Mudah-mudahan kalian kita semua sehat selalu ya teman-teman ya, amin ya robbal alamin. Jadi pagi ini aku ingin sedikit berbagi ataupun bercerita tentang perjalanan ya. Jadi sekarang udah nggak cerita proses lagi ya teman-teman ya. Jadi aku mau cerita tentang perjalanan lobet konsletku yang aku kasih nama Makmur tuh ya, yang betina konslet untulan jantan itu. Aku mau cerita sedikit tentang perjalanannya lobet ini sampai ke titik ini. Jadi mana tahu nanti di perjalanan ini ataupun di cerita ini tadi ada teman-teman yang mengalami juga punya lobet yang sama halnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini asik perjalanannya. Ini ceritanya juga asik, jadi teman-teman yang lagi proses khususnya tonton terus, pantengin terus ya, jangan sampai di skip biar nggak gagal fokus ya teman-teman ya. Lanjut. Jadi gini teman-teman ya, lobet Makmur nih kurang lebih aku beli lobet tersebut udah dari 2 bulan yang lalu ya teman-teman ya, 2 bulan yang lalu. Dan cerita awalnya gini teman-teman ya. Jadi cerita awalnya kenapa lobet Makmur ini sampai ada di tanganku, awalnya ada kawan dari dari follower TikTok orang Jakarta kalau nggak salah. Ketika aku lagi proses betina konslet yang pertama punyaku, yang hijau yang waktu itu punyaku itu, yang aku kasih nama Putri Libas itu tadi, teman-teman nih temen yang dari Jakarta ini tadi pingin juga punya burung betina yang speknya mirip seperti itu gitu teman-teman. Awalnya dari situ. Jadi temen ini tadi bisa dibilang pesan lah, Om, aku maulah kalau ada lobet betina yang speknya seperti Putri Libas, jedanya rapat seperti itu gitu. Oh ya siap, nanti insya Allah kalau ada bahannya, kalau ada burungnya aku kabarin Om gitu. Jadi singkat cerita, burung yang pertama yang Putri Libas kemarin tuh yang warna hijau tuh laku sold out ya. Aku cari-cari lah di kawan-kawan lama, di postingan juga mengenai bahan-bahan lobet betina, karena memang setauku lobet betina ini biasanya udah udah jarang udah nggak aktif ya di daerahku ini di Lampung, karena memang sekarang pada mainannya jantan dan main burung kicau. Lobet agak sedikit sepi ya teman-teman ya, agak menurun lah ramainya, nggak kayak dulu. Jadi itu ada temanku ngabarin dia punya burung baby ya, ini Putri lobet Makmur ini tadi, burung ini tadi bekas lobet mainan ketika masih remaja ataupun masih PAUD teman-teman. Ini burung ini ceritanya nih bekas mainan PAUD. Bekas mainan PAUD burung ini dari dulu memang untulannya jantan gitu ya teman-teman ya. Jadi dari PAUD ini dia untulannya sudah jantan, hijau sama hijau juga, jantannya juga hijau. Nah, singkat cerita, lobet ini tadi memang di PAUD udah prestasi dan gantangan sepi. Si kawan ini tadi yang punya tangan pertama ini tadi main burung kicau teman-teman, main murai batu gitu ya. Jadi si lobet ini tadi ditaruh lah di sangkar kotak, tapi nggak pakai glodok. Burung dua ini tadi sama untulannya, jadi si jantan dan betinanya ini ditaruh di satu sangkar. Itu tuh sampai bertahun-tahun ya teman-teman ya, kurang lebih ya mungkin 1 tahunan ada lah, sampai sangkarnya itu pun bener-bener kotor, nggak pernah dirawat, sampai milletnya tuh yang jatuh-jatuh itu sampai tumbuh, tempat air minumnya tuh sampai warnanya hijau ya teman-teman ya. Dan burung ini cuma ketika pakan habis dikasih makan, minum habis dikasih minum gitu, nggak pernah dibersihin, nggak pernah dijemur, nggak pernah dimandiin gitu ya ceritanya burung ini tadi ini. Singkat cerita, burung ini tadi bertelur teman-teman, tanpa glodok tapi bertelur. Mungkin karena memang udah nggak tahan lagi kawin setiap hari, nungguin glodok pun nggak ada glodok, akhirnya dia bertelur di sembarang tempat ya teman-teman. Ada di tempat makan, sama di lantai itu ada, dia bertelur 3 kalau nggak salah itu telurnya. Temanku nih iseng, karena memang murai dia posisinya lagi dorong ekor ya kan, lagi habis mabung, jadi memang butuh masteran juga.
Nah si betina ini tadi karena memang dulunya burung gacor, burung bekas mainan PAUD ini tadi, dipisahlah sama dia sama jantannya. Ya tetap masih di sangkar kotak, cuman jantannya yang dijauhin sama dia. Tujuan awalnya dia supaya burung si betina ini tadi, burung ini tadi mau bunyi buat masteran si murai batunya yang lagi mabung ataupun lagi dorong ekor gitu teman-teman ya. Nah di situ burung setelah disingle, aku tanya dia setelah disingle sekitar 1 minggu ya, jantannya ditaruh di belakang sama dia. Setelah 1 minggu disingle, burung ini tadi udah mulai mau bunyi teman-teman ya, bunyi pagi, kadang sekali 2 kali terus. Makin kesini burung ini tadi bunyinya makin rapat teman-teman. Cuman ya memang belum dobelan, masih kuek-kuek gitu ya, belum rapat. Dia ngabarin lah ke aku, bahwasanya aku ada burung betina gacor gitu ya, gampang bunyi, malam pun udah mau bunyi. Kalau Mang Kicau mau ambil aja ke rumah Mang, kata dia gitu. Aku minta kirimin videonya, lupanya ketika videonya dikirim dan aku buka di videonya ini, aku feelingku dapet karena burung ini ada nada keringnya teman-teman ya. Jadi burung ini tadi bunyinya seperti nada keringnya nih, hampir seperti suara isian di tengah itu tadi. Nanti coba diperhatiin lah, ada videonya, nanti di akhir aku kasih videonya. Jadi sekarang kita cerita aja dulu. Jadi burung itu, singkat cerita, aku ngobrol-ngobrol sama kawan karena memang harganya bisa dibilang murah. Ya udah aku ambil, rencananya sama dia duitnya mau buat beli burung sogo ontong kalau nggak salah, buat masteran si murai batu punya dia itu tadi. Akhirnya burungnya aku ambil, dua-duanya sama jantannya aku ambil sampai rumah. Sampai rumah aku juga bingung sama burung ini, mau aku apain, karena di rumah posisinya burung cuma ada betina 1 si Maimunah tuh, sama ada jantan 2. Aku rawat burung nggak pernah banyak teman-teman, paling banyak tuh cuma 7 sangkar. Aku nggak pernah banyak, nggak pernah lebih dari itu. Rawat burung paling banyak 7 sangkar. Nah sekarang ini posisinya aku lagi rawat burung sekitar 6 sangkar, jantan 4 sangkar, betina 2 sangkar gitu. sampai rumah sini gitu ya, sampai rumah sini si Makmur ini tadi aku langsung ngasingin teman-teman. Aku langsung single, aku langsung pisah sama si jantannya. Jantannya aku taruh di koloni di belakang, ada kolonian gitu ya. Aku taruh di koloni di belakang dan aku tungguin. Sekitar 1 bulan burung ini di tempatku, aku single, udah mulai bunyi teman-teman, udah mulai bunyi dan ngeluarin lagu keringnya itu tadi ya, udah mulai bunyi sekitar 1 bulanan lah. Perawatannya cuma aku rajin mandi pagi aja, nggak pernah pakai jemur, nggak pernah dijemur. Burung ini selama di tempatku nggak pernah dijemur, cuma aku mandiin pagi. Terkadang sore kalau memang cuacanya sumuk, aku semprot kabut aja dah, aku taruh 1 titik. Posisinya biasanya di titik di atas lemari itu kan, di atas meja itu. Teman-teman sering, mungkin teman-teman yang punya WhatsApp aku sering lihat storyku ya, burung itu tuh aku taruh di sangkar kotak, nggak pakai glodok, ditaruh di atas meja itu sendirian. Itu 1 bulanan kurang lebih teman-teman, udah mau bunyi. Di awal baru datang tuh lah aku kasih pakan libas teman-teman. Awal baru datang tuh aku kasih pakan libas karena aku ngerasa burung ini belum dapet birahinya gitu ya. Maksudku aku kasih pakan libas nih, aku mau naikin lagi birahinya sedikit biar lari ke gacor dulu gitu. Jadi nggak aku tak-atik dulu, aku single, aku kasih pakan libas, aku taruh, aku biarin aja. Yang jelas aku cuma mandi pagi, sangkar sama minum aku ganti, sangkarnya aku bersihin terus tiap hari. Malam nggak ada perawatan, cuma ditaruh 1 titik. Setelah burung ini gacor dan ada kering, aku coba balikin lagi sama jantan yang bawaannya dari sana, dari orang pertamanya itu tadi. Jantannya aku balikin lagi ke situ. Ternyata ketika aku balikin lagi ke situ, si betina yang tadi udah nggak suka teman-teman sama jantannya. Kenapa aku bisa bilang burung ini udah nggak suka sama jantannya? Ketika aku masukin, biasanya kalau burung yang suka sama jantan tersebut, ketika kita masukin jantan ke dalam ke dalam sangkar dia, otomatis dia tuh kan bunyi sambil ngerekel gitu ya. Kalau burung ini enggak teman-teman. Jadi ketika jantannya aku masukin, malah yang ada si jantannya dibantai dan dikejar-kejar gitu ya. Dan coba aku pisah, si jantannya cuma aku pisah di beda ruangan gitu ya. Burung ini aku taruh, si jantan yang koek-koek pun manggil pun dia udah nggak respon. Itu tandanya
burung ini memang udah nggak suka sama jantan ini ataupun udah bosen kali ya bahasanya, karena udah bersama selama bertahun-tahun gak dirawat gitu ya. Mungkin pikir dia jantannya ini pembawa sial kali gitu ya. Karena memang waktu sama jantan itu burung ini tadi, si Makmur ini tadi nggak dirawat sama sekali sama burung. Nah ini cerita burung belum doblan ya teman-teman ya, masih gacor biasa gitu ya, masih gacor biasa. Nah akhirnya karena memang aku udah lihat burung ini udah nggak suka sama jantannya, akhirnya jantannya real aku jauhin dan aku ganti jantan baru. Karena apa? Karena feelingku kalau burung udah di titik ini gacor, rapet, nada kering, kalau dikasih lolohan di angan-anganku burung ini pasti enak, pasti doblannya kuat gitu ya. Cuman aku nggak maunya karena nanti takutnya ketergantungan teman-teman ya. Kalau pakai lolohan males, ribet, artinya nanti ketika lolohannya udah mandiri ganti lagi kayak yang udah itu ya kan, malesnya ribetnya gitu. Jadi aku cariin jantan lagi yang baru, aku tempel teman-teman. Tetap main sistem tempel, aku tempel waktu itu karena memang di rumah lagi fokus ngurusin yang lain juga. Jadi aku tempel hampir sampai 4 harian sampai 5 hari lah kurang lebih ya, nggak aku bisa ditempelan itu tadi sama jantan yang warnanya juga sama hijau, mirip-mirip sama jantan pertamanya dia. Itu terakhir aku rajin cabut pisah teman-teman di tempelan ini tadi. Aku rajin cabut pisah di tempelan ini tadi sambil aku pantau perkembangan burung. Rupanya teman-teman ya, itu yang memang benar-benar yang nggak disangka-sangka, burung ini ketika aku cabut pisah sama tempelan ini, gelagat ataupun selahnya udah mulai keluar teman-teman. Selahnya si Makmur ini tadi gini teman-teman, kayak model kecap-kecap lidahnya itu ya, kecap-kecap lidahnya bunyi, cuman yang nggak serapet kayak teman-teman yang lihat di video di awal-awal itu. Burung paling bunyi ngedobel sampai 3-4 kali, itu pun masih ada ngetiknya, kadang masih ada ngweknya gitu ya. Cuman udah kelihatan gitu bakatnya teman-teman ya. Akhirnya coba aku satuin teman-teman sama tempelan ini tadi, aku satuin. Dan terakhir burung ini kawin teman-teman, kawin. Kepantau malam-malam kawin tuh aku satuin, tapi nggak direndeng ya teman, disendiriin kawin. Setelah kawin besoknya aku tempel lagi teman-teman, aku tempel lagi selama 3 hari ke depan tuh aku pisah lagi. Rupanya di situ mulai doblannya mulai bersih teman-teman, ngetiknya udah berkurang dan kuek-kueknya pun udah berkurang. Akhirnya baru kemarin inilah, hari Minggu kemarin ini aku coba bawa ke lapangan. Memang aku nggak ada niat buat ngegantang burung ini, aku cuma mau bawa dia ke lapangan aja, karena aku niat yang mau aku latih itu si Maimunah itu yang putih itu ya kan, itu juga betina. Karena Maimunah memang baru diganti pasangan, aku rencana mau ngelatih dia gitu. Aku bawalah ke lapangan sama untulannya teman-teman. Aku bawa sama untulannya satu sangkar aku bawa sama untulannya. Sampai lokasi burung ini nggak mau bunyi, cuma cium-ciuman aja gitu ya sama untulannya, sama si jantan ini tadi, si Makmur ini tadi. Terakhir karena emang nggak ada kerjaan di gantangan ya, cuma ngopi-ngopi aja sambil ngerokok, akhirnya aku pisah lah teman-teman burung ini. Jadi aku pisah di lokasi lapangan. Rupanya di lokasi lapangan ini tadi aku pisah, gawat teman-teman, burung ini jadi beda sama di rumah. Mungkin karena di rumah nggak ada pemicu lain ya selain lobet, karena di rumah memang nggak ada burung lain selain lobet. Ada murai pun bisu nggak pernah bunyi. Di lapangan aku pisah lain teman-teman, rapetnya keluar, durasinya walaupun belum panjang banget, cuman yang jelas doblannya udah makin jelas lah teman-teman ya, makin jelas bahwasanya burung tersebut nih bisa diproses ke arah konslet gitu ya. Yaitu teman-teman, aku pisah, coba 5 menit pertama aku pisah bunyi full. Dari pertama aku cantolin sampai 5 menit bunyi nggak berhenti. Akhirnya aku campurin lagi, udah bisa aku gantang tuh, selesai gantang tuh aku cabut lagi, aku pisah lagi, masih bunyi lagi gitu ya teman-teman. Aku makin yakin berarti cocok sama si jantan ini tadi. Akhirnya udah aku masukin pulang ke rumah, dan besoknya aku coba pisah di rumah. Ya ini videonya yang kemarin aku upload terakhir itu. Makin rapet teman-teman ya, artinya doblannya makin bersih teman-teman gitu ya, makin bersih sama si lobet betina tadi. Nah jadi gini teman-teman, di cerita ini tadi, di perjalanan ini tadi, aku nggak mau jabarin apa-apa ya tentang si lobet Makmur ini tadi. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi proses ya, ini
nggak ada tujuan aku mau menggurui ataupun mau ngajarin gitu, enggak ya teman-teman ya, karena memang di Lobet ini nggak ada yang suhu lah kalau menurutku. Jadi teman-teman ini aja teman-teman jabarin aja sendiri, ceritanya kan udah jelas seperti ini perjalanannya, nggak aku tambah-tambahin, nggak aku juga kurang-kurangin. Mana tahu teman-teman di luar sana yang lagi proses, kawan-kawan manggicau yang lagi proses, yang punya pengalaman apa namanya mirip-mirip dengan burung ini, boleh dicoba step by stepnya gitu ya, kayak mirip kayak Lobet ini, nggak ribet. Dan sekarang Lobet makmur ini tadi perawatannya udah pakai pakan polos, udah disatuin sama jantan, hariannya direndeng teman-teman, hariannya di koloni kapsul sama lobet-lobet yang udah enak-enak ya, udah konslet gitu ya, hariannya dijajar sama yang kawan-kawan yang lain gitu yang udah pasangan, karena di rumah sekarang ada 4 yang udah pasangan. Jadi ceritanya mungkin di video kali ini segitu aja. Buat teman-teman yang mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas dari ceritaku ini tadi, boleh teman-teman komen, tulis komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Ataupun buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di Manggicau Official, jangan lupa juga jempolnya ya teman-teman ya, subscribe, like, dan komen, share juga bila perlu teman-teman ya, karena semakin banyak orang tahu, semakin banyak juga nanti teman-teman yang mudah-mudahan kebantu ataupun bantu ngejawab lah ya. Artinya nggak puyeng banget, aku juga pernah ngerasain soalnya proses labet bertahun-tahun kok nggak jadi-jadi, itu rasanya sakit di kepala, butuh pasti solusi lah gitu ya. Kayaknya gitu aja buat teman-teman yang mungkin udah nonton video ini, makasih banyak yang udah mampir. Jangan lupa itu tadi subscribe, like, dan komen gitu ya teman-teman. Bagus-bagus lagi di share. Sehat-sehat selalu, mudah rezekinya teman-temanku semua dimanapun berada. Pantengin terus pokoknya channel Manggicau Official. Buat teman-teman juga yang mau request video ataupun mau beli pakan, langsung komen aja di kolom komentar, boleh lah teman-teman ya. Nanti aku buatin video kalau aku udah ada pengalamannya ataupun aku udah ada pemahamannya. Jadi gitu aja teman-teman ya video kali ini. Ini videonya Lobet makmur kemarin yang terbaru aku kasih di akhir ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat dan boleh dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.